Pak Agus, salah satu kondisi yang perlu diperhatikan oleh polisi adalah penyebaran informasi melalui media sosial karena tidak bisa terkontrol dan teruji akurasinya. Seperti apa polisi bisa mengawasi kegiatan peredaran informasi di medsos ini, Pak? Iya, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Para pengguna lah, tentunya para pengguna sarana telekomunikasi teknologi yang semakin canggih ini harus bijak menggunakan sarana tersebut. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu bahkan sampai ada seolah-olah Pak Kapolri memerintahkan penyidiknya untuk memeriksa seseorang. Nah itu kan berarti kan merugikan orang lain. Akhirnya, ada tim khusus dari Polri untuk mengawasi medsos ini? Ada kita, Polda, Mabes Polri, kita punya tim khusus untuk mengawasi itu. Nah akhirnya itu kita berhasil tangkap, Mas. Kita berhasil tangkap, alasannya iseng-iseng. Kan nggak boleh, iseng-iseng kalau mengganggu orang lain, mengganggu stabilitas. Akhirnya kan seolah-olah Pak Kapolri memerintahkan hal-hal yang tidak benar gitu, mengintervensi. Beliau tidak ingin seperti itu. Nah ini kita berharap ya pengguna-pengguna media sosialnya karena itu dialah pemilik, dialah editornya, dialah penulis, dan semua dia yang menyebarkan. pemiliknya. Dia yang menyebarkan. Nah, sekarang tinggal masyarakat menyikapi penyebaran informasi ini. Apabila tidak pas, bisa dicek ke kami, di cross check. Pak ini benar tidak beritanya. Nanti kita akan lakukan penelusuran. Iya, klarifikasi kita akan lakukan penelusuran. Kita bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk melakukan monitoring terhadap media-media non-mainstream ini, media-media sosial ini yang sudah mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan jutaan itu. Amat sangat sulit. Baik. Kita sikapilah dengan bijak penggunaan itu. Pak Ahmad, tadi ada sempat menyinggung Mesir hancur gara-gara medsos di zaman Husni Mubarak. Saya kira Mesir itu juga hancur karena media sosial yang tidak terkendali. Pengalaman Mesir ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Hendaknya setiap pemilik media sosial, semua akun Facebook dan lain-lain itu menggunakan alat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam konotasi yang positif maksudnya. Misalnya kalau umat Islam itu ya kalau ngomong harus ngomong yang benar, yang fakta. Jangan sampai ada unsur menghina orang lain, merendahkan satu kelompok, rasis dan sebagainya. Ada kan kaulan karima, harus berisi tulisan-tulisan yang bernada menghormati orang lain. Kaulan sadida, ucapan atau tulisan itu harus benar sesuai dengan kenyataan dan tidak setiap apa yang didengar lalu ditulis begitu. Dia juga harus bertanggung jawab. Kaulan ma'rufah berisi kebaikan-kebaikan. Tapi Mas Cecep, kalau kita melihat ini fenomenanya menjelang pilkada, sejumlah atau masing-masing pasangan pun juga telah mendaftarkan akun sosial mereka ke KPUD misalnya. Artinya di satu sisi ini seperti pisau bermata dua medsos itu. Di satu sisi bisa memberikan informasi secara cepat dan jangkauannya sangat luas, tapi di sisi lain bisa berakibat buruk bagi bangsa ini. Perkembangan globalisasi dalam hal revolusi teknologi informatika ya, penggunaan medsos ini bagai koin ya. Dari kota kecil yang ini seperti ini, itu bisa ada kabar baik dan berita buruk. Betul. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita meresponnya? Ya saya percaya dua pendekatan ya, pendekatan yang struktural, regulasi dan kultural diri sendiri. Regulasi seperti apa? Kita sudah ada aturannya, regulasi, undang-undang UT dan seterusnya. Nah kemudian secara kultur ya kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil sebenarnya Pak ya. Bagaimana kemudian tadi kita bisa mengawasi diri kita sendiri, kita kontrol orang-orang terdekat kita sebenarnya. Bagaimana bijak menggunakan dan kalau ada berita yang buruk, atau apa saja berita, itu kan namanya berita, ada unsur benar, ada unsur dusta. Betul. Lakukan klarifikasi secepat mungkin, jangan langsung mempercayai berita-berita di media sosial. Ikutan nyebar Pak ya? Iya, apalagi sekarang ini banyak sekali, mohon maaf ya, ada sebagian wartawan yang kadang-kadang memelintir berita, membuat berita-berita yang tidak benar, berisi fitnah, mencari uang dengan fitnah itu haram menurut agama. Iya, jadi yang harus diperhatikan, saya lihat tren begitu, ini juga kontribusi tren para politikus-politikus yang maju di pilkada. Kita lihat banyak akun-akun buzzer segala macam. Nah itu yang kemudian menebar fitnah segala dan macam-macam ya. Nah ini juga tanggung jawab misalnya KPU, Bawaslu kemudian memastikan akun-akun tak bertuan gitu karena wajahnya nggak jelas ini siapa. Nah itu yang sering menebar fitnah ya. Kemudian ini yang dikonsumsi oleh publik. Nah saya pikir harus ada peran negara untuk menertibkan akun-akun buzzer ini, akun-akun anonim ini yang seringkali bersuara rasis tadi, bersuara
penuh kebencian dan segala macam. Kalau tidak, ini akan mengganggu stabilitas Indonesia. Bahkan tadi kampanye-kampanye SARA, kemudian ujaran-ujaran kebencian itu seringkali dimulai dari kelompok-kelompok akun-akun buzzer dan anonim ini. Ya di negeri kaum beragama saya kira orang juga harus benar-benar beragama. Misalnya ucapan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan gitu. Maka menulis juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau nulisnya yang buruk menimbulkan perpecahan, kebencian, merendahkan orang lain dan sebagainya, itu nanti dampaknya bisa besar di tengah masyarakat dan pasti sebagai perbuatan dosa dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah begitu. Ini orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Baik. Pak Agus, terakhir untuk menjelang hari Jumat, apa pesan dari Polri supaya demonstrasi berlangsung aman, tertib dan damai? Ya, terima kasih Mas. Tentunya karena unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah hak konstitusi dan hak demokrasi dari setiap warga masyarakat dan itu diatur ataupun dibolehkan oleh undang-undang. Silahkan bagi saudara-saudara kami yang akan melaksanakan unjuk rasa ataupun demonstrasi sesuai dengan keinginannya. Tapi tentunya memperhatikan hal-hal yang memang sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Antara lain misalnya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, kemudian tidak boleh merusak, tidak boleh menimbulkan perpecahan, harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kami dari kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan sehingga setiap aktivitas itu bisa berlangsung dengan damai, tertib dan lancar. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena itu mungkin nanti akan menjadi awal perpecahan di antara kita. Apakah Polri sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang selama ini mengklaim akan melakukan unjuk rasa Jumat mendatang? Sudah, kita sudah lakukan komunikasi, tapi sekali lagi bahwa jangan sampai komunikasi kita dianggap bahwa nanti polisi menghalang-halangi hak untuk berdemonstrasi. Tidak, komunikasi dalam artian yaitu tadi, untuk kita mengetahui berapa jumlahnya, kemana tujuannya gitu. Dan terakhir harus berakhir pukul 18 ya demonstrasi itu ya? Yang diatur oleh undang-undang maksimal itu pukul 18.00 sudah harus bisa berakhir kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi itu. Baik, Mas Yacep terakhir untuk closing statement supaya demo ini tidak mencoreng Indonesia di mata dunia internasional? Gunakan hak konstitusi tadi ya, melakukan demonstrasi dengan damai gitu. Karena elit politik kita telah menunjukkan, pimpinan ormas kita telah menunjukkan bahwa kita bangsa yang beradab ya, yang bisa melakukan menyalurkan aspirasi secara damai. Jadi demonstrasi secara damai. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya berkunjung dan berdialog bersama kami di sini di Talk to Anyus. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, inilah akhir dari Talk to Anyus untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.